Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Tony, mahasiswa Universitas Terbuka UT Daerah Palangkaraya. Pada kali ini saya akan mempraktekkan contoh kasus tugas 2, yaitu membuat database berdasarkan RD yang telah disiapkan atau telah diberi oleh dosen tutor, dan kita lihat seperti apa nanti langkah-langkah yang akan kita gunakan atau kita cara-cara untuk membuat database dan tabel-tabel pada database. Sebelum membuat database di MySQL pada exam, terlebih dulu kita menginstal aplikasi examnya. Kebetulan punya saya sudah terinstall, seperti yang terlihat di layar monitor. Dan tugasnya seperti yang ditampilkan di layar ini. Ini tugas kita, yaitu membuat RD ke basis data MySQL yang memuat data dokter, pasien, administrator, dan lain-lainnya. Kemudian untuk membersihkan waktu kita buat database menggunakan MySQL dengan exam. Terlebih dahulu kita jalankan examnya. Kita tinggal klik exam pp nya, kemudian kita start, kemudian kita pilih MySQL start juga. Untuk Apache dan MySQL ini sudah jalan, kita bisa close. Kemudian kita buka browser dan kita ketik localhost phpMyAdmin. Untuk membuat database kita bisa menggunakan perintah baru ini atau menggunakan perintah kode program di SQL nya. Kita coba buat untuk RD tadi. Create database, kemudian rumah sakit. Tinggal kita klik kirim atau go kalau bahasa Inggrisnya. Kebetulan punya saya bahasa Indonesia. Nah, untuk database rumah sakit sudah kita buat. Kemudian kita nanti isi tabel-tabel yang ada pada database rumah sakit ini. Nanti langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita klik. Kemudian untuk membuat SQL di rumah sakit kita klik MySQL, kita buat tabelnya. Kita buat tabel di rumah sakit. Kita buat tabel pasien. Kemudian kita ketikkan di sini seperti ini. Kemudian kita kirim. Tabel pasien sudah kita buat. Kemudian kita buat lagi untuk tabel administrator seperti yang terlihat di buku paduan. Kita buat tabel administratornya, kita klik SQL, kemudian kita ketikkan perintah seperti ini, kemudian kita kirim. Oke, tabel administrator sudah siap, sudah kita buat. Kemudian lanjut ke tabel dokter. Kemudian kita klik menu SQL lagi, kemudian kita ketik seperti ini, kemudian kita kirim. Oke, sudah. Kemudian tabel dokter adminnya
yang terakhir kita membuat tabel daftar. Buat SQL lagi, buat daftar. Oke, sudah semua. Nah, untuk melihat datanya kita bisa klik di tabel ini, di mana ini administrator atau di sini di indeks. Sudah. Untuk database dan tabelnya sudah kita buat seperti yang terlihat di layar. Nah, seperti ini ada tabel administrator, daftar, dokter, dan dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Nah, selanjutnya nanti kita akan membuat tabel relasinya menggunakan designer. Tapi sebelum itu kita bisa menghapus. Contoh menghapus, ini kita bisa klik hapus seperti ini untuk menghapus database, atau kita klik di sini, kemudian di SQL atau drop, tabel, tinggal kita pilih misalnya daftar, lalu kita klik kirim, maka otomatis untuk tabel daftar nanti akan terhapus. Kita katakan saja. Oke. Nah, selanjutnya untuk memasuki, misalnya kita memasuki data pasien, kita bisa klik, kemudian kita buat SQL pasien tadi, data pasien, dan kita klik ke SQL. Nah, kita bisa menggunakan insert. Nah, tinggal kita buat saja seperti ini, coba. Penyakit misalnya alergi, untuk jenis kelamin tadi karena menggunakan satu karakter, jadi kita gunakan satu. Untuk laki-laki, nomor HP 2012 sekian. Nah, kita kirim. Nah, otomatis untuk data pasien sudah terinput. Nah, seperti ini, maka akan muncul seperti ini di database kalau kita lewat MySQL atau lewat database menginputnya. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi lain, misalnya PHP atau shortcut lainnya, maka nanti otomatis seperti ini juga, tampilannya akan masuk otomatis ke database kita di menu tabel untuk pasien. Kemudian selanjutnya kita membuat relasinya seperti yang terdapat di paduan tugas 2. Kita coba buat. Ini kita hapus terlebih dahulu. Kita lihat susunannya. Nah, kita geser seperti ini, kemudian sini, kemudian sini. Kita lihat sesuai panduan.
untuk menyimpannya tinggal kita klik di sini, kita simpan halaman, misalnya kita buat DRD rumah sakit. Kita kirim, otomatis tersimpan. Sebelum kita membuat relasinya, terlebih dahulu kita membuat proyek C-nya, yang mana di tabel dokter admin, klik indeks, kita buat ID dokter dan ID adminnya sebagai proyek C. Kita klik menu lainnya, ini menu lainnya, dan kita pilih indeks. Oke. Kemudian selanjutnya di bawah ID adminnya kita pilih indeks juga. Kemudian selanjutnya tabel daftar, kita buat ID pasiennya, kita buat PK nya, kemudian ID admin, oke sudah. Selanjutnya untuk pasien dokter, ID dokternya sebagai proyek nya, kemudian ID pasien. Baik, sudah. Kemudian kita masuk ke desainer tadi, kita untuk membuat relasinya. Sekarang kita buat relasinya seperti pada paduan. Adapun langkah-langkahnya kita buat seperti ini. Kita klik relasi ini, kita klik relasi, kita pilih yang cascade, dan di bawah cascade juga. Oke, sudah. Selanjutnya dari sini ke sini cascade. Oke, habis itu dari ID dokter dari sini ke sini cascade. Oke, sudah. Kemudian dari sini ke sini. Oke, sudah. Dan garisnya belum terlihat, nanti kita refresh. Nah, di punya data punya saya ini tidak langsung terlihat, nanti kita coba refresh. Kemudian dari sini buat dari sini ke sini space. Ada yang salah. Oke, kita coba lewatkan dulu dari sini ke sini. Oke, kita coba refresh terlebih dahulu. Oke, sudah muncul. Berarti dari ID pasien tadi tidak mau, kita coba lagi. Oke, tes. Oke, kita cek di pasien dokter. Oke, kita lihat apakah di pasien dokter tadi sudah kita buat. Sudah.
sudah mau. Dan seperti ini langkah-langkah untuk membuat database dan membuat relasi antar tabel pada database, seperti buku panduan yang sudah disampaikan kepada kita. Dan puji Tuhan, tabel ini dan database ini sudah selesai kita buat dan berhasil seperti yang pada buku panduan. Sesuai dengan buku panduan sudah selesai kita buat untuk relasinya. Seperti ini munculnya. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang sudah mengajarkan kami terkait materi-materi yang telah disampaikan, dan ilmunya sangat bermanfaat untuk kami. Demikian tugas 2 praktikum membuat database di PHP MyAdmin atau MySQL menggunakan exam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.